Superman ini digunakan sebagai pengalihan kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Ilham dari TKR 2. Jangan lupa menyukai video ini, terutama untuk kalian yang menyukai sejarah. Storytelling Kemeja Hitam episode Superman. Kue sejarah di Indonesia yang menjadi sungai antara Orde Lama yang dipimpin oleh Kue sejarah di Indonesia yang menjadi sungai antara Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno dan Orde Baru di bawah pemerintahan Jenderal Soeharto. Tapi membuat Super Semar ini diperbincangkan, didebatkan, didiskusikan adalah banyak tanda tanya Super Semar karena naskah aslinya itu tidak pernah ditemukan. Di manakah naskah itu berada? Apakah naskah itu benar-benar ada? Yang kita bahas hari ini berdasarkan catatan sejarah. Lahir Supermar itu sebenarnya berhubungan dengan video yang jas merah. Minggu lalu G30S gerakan 30 September 1965. Jika kalian ingat storytelling PKI, kita sampai di poin dimana ada polemik yang luar biasa ketika orang ini tuh mulai bertanyakan siapa sebenarnya dalang dibalik gerakan 30 September 1965. Menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira. Banyak orang-orang waktu itu menuding partai PKI sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dan pembahasan bahwa PKI itu dalang dibalik peristiwa lubang buaya membuat orang-orang ini anti komunis terpicu amarah. Orang pada saat itu merasa enggak nyaman ada partai sebesar PKI yang bisa semena-mena mengeksekusi 6 jenderal dan 1 perwira. Dari Oktober sampai Desember tahun 1965, warga masih marah banget, masih tidak nyaman dan mereka mempertanyakan Presiden Soekarno. Partai PKI dalam 30 September akhirnya membuat Soekarno mengangkat Jenderal Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965. Untuk apa? Ya untuk mengamankan pemerintahannya dan juga untuk memastikan nih orang-orang yang lagi protes, lagi marah. Gerakan kontrak revolusioner ini tergandali, intinya orang-orang marah ini minta PKI untuk dibubarkan. Dan walaupun teori konspirasi bahwa PKI lah dalang peristiwa lubang buaya itu dipercaya dan bikin banyak banget orang marah. Presiden Soekarno itu gak langsung ujuk-ujuk mengebuarkan PKI dan gak bisa semudah itu membubarkan PKI karena kembali lagi pada saat itu PKI itu partai yang besar banget guys. Dan kurangnya bukti, Presiden Soekarno meyakini bahwa Partai Komunis Indonesia itu tidak terlibat dengan gerakan 30 September, penghilangan nyawa 6 jenderal dan 1 perwira tadi. Nah, rakyat Indonesia masih disulut kemarahan. Presiden Soekarno membuat beberapa kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Membangun Indonesia kan gak semudah itu. Nah, kenapa harga-harga pada saat itu semuanya naik dan ekonomi Indonesia runtuh pada dasarnya? Kita kan sedang membangun negeri ya. Itu kan 20 tahun setelah Indonesia merdeka dan banyak banget investasi negara yang masuk ke proyek-proyek besar seperti Monas dan lain-lain. Tambah lagi, sebenarnya Indonesia ditawarkan oleh Amerika Serikat. Presiden Soekarno dengan tegas bilang, "No, we don't want. Kami gak mau uangmu." Akhirnya 5 Juli 1966 MPRS mencabut ketetapan dari 1963 yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno adalah presiden seumur hidup. Kemudian drama muncul ketika sidang umum PMRI mengangkat Yang Super Semar yakni Letty Soeharto sebagai penjabat presiden sampai nanti MPR hasil pemilihan umum terbentuk. MPRS juga menetapkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang
Setelah itu, ajaran mengenai komunisme, mekanisme itu di Indonesia benar-benar dianggap sesuatu yang buruk. Setelah Orde Baru akhirnya tumbang, bahkan sampai sekarang Super Semar ini masih menyimpan banyak misteri. Mulai dari isi teksnya, proses pendapatan suratnya, interpretasi perintahnya, di dalamnya sampai ke asliannya itu orang-orang masih bertanya-tanya guys. Apalagi dikatakannya nih bahwa Super Semar itu tidak cuma satu versi. Pihak ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, memiliki atau menyimpan 4 versi Super Semar saat ini. Dan 4 dari versi ini datang dari 3 instansi yang berbeda. 1 dari Puspen TNI AD, 1 dan Yayasan Akademi Kebangsaan, dan 2 dari Sekretariat Bank Negara. Dikatakan Soeharto memerintah Ahmad Harto Sudiro untuk pergi ke Bangkok untuk mengobrol sama anggota CIA, White House atau Gedung Putih di Amerika Serikat. Kemudian memberikan perintah atau kewenangan kepada kantor CIA di Bangkok untuk menyediakan peralatan komunikasi seperti peralatan medis, peralatan komunikasi, senjata ringan. Totalnya itu semuanya tercapai hingga 1 juta US dollar. Anyways, kalau kalian kepo dengan film ya, mari kita nonton bersama-sama. Cekidot. Dari istana kami langsung ke rumah Pak Harto. Kami bertiga lalu menemui Pak Harto. Kami sampaikan maksud kami, dan ternyata Pak Harto tidak keberatan. Monggo, Bapak masih tidak enak badan. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak. Iya. Nuhun Pak. Terus pundi Pak? Sudah agak enak. Ini penyakit menggana, tenggorokan, Angina. yang pasti pakai demam. Kami bertiga datang untuk melaporkan bahwa Bapak Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet tadi pagi dan dengan helikopter menuju ke Bogor. Bagaimana sampai terjadi demikian? Begini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan dengan nota Brigjen Sabur. Padahal sebelum sidang, saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan saya menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang mengganggu jalannya sidang, Pak. Sampaikan salam hormat saya pada Bapak Presiden. Saya minta maaf tidak bisa menemui beliau karena sakit. Sampaikan pada beliau apabila saya diberi kepercayaan, saya bisa menyelesaikan keadaan kemelut ini. Ketika kami datang, ternyata Bapak Presiden sedang istirahat, sehingga cukup lama kami menunggu. Duduk. Mau apa kalian kesini? Kami sengaja datang untuk menemui Bapak, untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa diasingkan oleh ABRI, oleh Angkatan Darat. Kami menyesal terjadinya peristiwa tadi pagi. Tapi kami harap Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu.
Tidak terpengaruh? Kamu mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku? Kalian sendiri tahu, tentara ikut demonstrasi, Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Kalian susupkan anggota-anggota RPKAD dan Kostrad di antara pemuda itu dan mahasiswa. Untuk apa itu kalau bukan untuk menjatuhkan aku? Sebenarnya, Pak, itu hanya kesalahpahaman. Salah pahaman. Bapak menerima laporan. Keliru, begitu. Itu yang tidak kamu katakan. Amir, kamu tidak perlu menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi sesudah sidang kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa, Pak. Aman. Kamu selalu bilang aman, aman. Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu? Aku dirongrong. Dirongrong. Mereka sengaja mengatur situasi hingga aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Tadi pagi aku harus menyampaikan amanat penting buat menteri-menteriku. Tapi sidang itu dan kamu Basuki, Yusuf, kalian juga tidak berbuat apa-apa. Baiklah Pak, mungkin kami salah. Mungkin laporan yang Bapak terima itu hanyalah kesalahpahaman saja. Sebaiknya kita pikirkan sekarang bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi. Nonsens, omong kosong. Tidak ada gunanya kalian berpura-pura di depanku. Apa yang kalian katakan tidak sama dengan apa yang ada di kepala kalian. Bicara terus terang sajalah. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Itu tidak benar, Pak. Tidak ada niat kami meninggalkan Bapak. Apalagi menyingkirkan atau menjatuhkan Bapak. Kalau ada niat seperti itu, tentu kami tidak akan ke sini, Pak. Ya, sudahlah. Tapi apa situasi seperti sekarang ini akan kalian biarkan berlarut-larut? Tentu saja tidak Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Untuk itulah sebenarnya kami datang menghadap Bapak. Oke, bagaimana caranya? Apa saran kalian coba? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya, Pak. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat, sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam surat perintah misalnya, Pak. Akhirnya Presiden setuju dengan usul itu. Beliau kemudian memerintahkan kami bertiga dan bersama Jenderal Sabur menyusun konsep surat yang dimaksud.